Beberapa hari ini, pikiranku rasanya penuh sekali, kepikiran banyak hal. Cemas soal ini itu, sampai akhirnya aku berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Ini sebenarnya bisa aku kontrol atau tidak? Pertanyaan sederhana itu yang membawaku kembali membuka buku ini. Filosofi Teras. Ini buku yang mengenalkan stoikisme dengan cara yang sangat membumi. Praktis untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Tujuannya bukan untuk jadi manusia super tanpa emosi, tapi untuk jadi lebih tenang, lebih rasional, dan lebih tahan banting saat hidup sedang tidak baik-baik saja. Salah satu ide utamanya adalah dikotomi kontrol. Prinsip yang membagi semua hal di dunia ini jadi dua. Pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ini adalah wilayah kita, pikiran kita sendiri, penilaian kita, bagaimana kita merespon sesuatu, dan tindakan kita. Kedua, hal-hal di luar kendali kita, seperti masa lalu yang sudah terjadi. Apa kata orang lain tentang kita? Hasil akhir dari usaha kita, atau keputusan orang lain. Seringkali, energi kita habis karena sibuk mengurusi yang kedua. Padahal, itu bukan wilayah kita. Lalu, ada lagi pengingat yang penting. Kejadian itu sebenarnya netral, yang seringkali membuatnya terasa menyakitkan atau bikin panik adalah tafsiran kita sendiri. Coba tanyakan ini pada dirimu saat ada masalah. Ini fakta atau hanya interpretasiku? Membedakan keduanya bisa membuat kita melihat situasi dengan lebih jernih. Sekarang, ayo kita coba praktik kecil selama 30 detik. Ambil kertas atau buka catatan di ponselmu. Tulis satu hal yang sedang membuatmu kepikiran akhir-akhir ini. Sudah. Sekarang, tandai apakah ini masuk kategori bisa dikontrol atau di luar kontrol. Jika bisa dikontrol, pikirkan satu aksi paling kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jika di luar kontrol, coba tarik napas dan sadari bahwa tugasmu adalah melepaskannya. Lalu kembali fokus pada proses yang bisa kamu jalani. Pada akhirnya tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Tenang adalah saat kita tahu harus fokus kemana. Di tengah badai sekalipun. Pernah nggak kamu lagi rebahan, tapi pikiran rasanya lari maraton? Cemas soal kerjaan besok, kepikiran omongan teman, atau menyesali keputusan yang sudah lewat. Rasanya kepala penuh, sesak, dan melelahkan. Di tengah kebisingan itu, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Ini sebenarnya bisa aku kontrol nggak? Pertanyaan sederhana itu ternyata jadi inti dari sebuah buku yang membantuku menavigasi hidup dengan lebih tenang. Filosofi Teras. Buku ini mengenalkan stoikisme, sebuah filsafat kuno, tapi dengan cara yang sangat relevan dan praktis untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Tujuannya bukan untuk jadi manusia super tanpa emosi, tapi untuk jadi lebih tenang, lebih rasional, dan lebih tahan banting menghadapi badai kehidupan. Salah satu pelajaran utamanya adalah prinsip yang disebut dikotomi kontrol. Prinsip ini membagi segala hal dalam hidup menjadi dua. Ada hal-hal yang sepenuhnya di bawah kendali kita, seperti pikiran, penilaian kita atas suatu kejadian, respon, dan tindakan kita sehari-hari. Ini adalah wilayah kekuasaan kita. Lalu, ada hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita. Cuaca, masa lalu, omongan orang lain, hasil akhir dari usaha kita, atau keputusan atasan. Energi kita sering terkuras habis karena kita sibuk mengurusi hal-hal yang ada di luar wilayah kendali kita. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting, sebuah kejadian itu sebenarnya netral. Yang sering membuatnya terasa baik atau buruk adalah tafsiran kita. Hujan turun itu fakta, tapi menganggap hujan ini merusak hariku adalah interpretasi. Saat pikiran mulai panik, coba tanya lagi. Ini data atau sekadar asumsi? Membedakan keduanya seringkali bisa meredakan badai di dalam kepala. Sekarang, ayo kita coba latihan singkat. Ambil kertas atau buka catatan di ponselmu. Tulis satu hal yang sedang membuatmu kepikiran akhir-akhir ini. Sudah. Sekarang, tandai.
Apakah hal itu masuk kategori bisa dikontrol atau di luar kontrol? Jika bisa dikontrol, ambil satu aksi kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Misalnya, belajar untuk ujian daripada cemas soal hasilnya. Kalau di luar kontrol, seperti menunggu balasan email, sadari itu, lepaskan, dan kembalikan fokusmu pada proses yang bisa kamu kerjakan saat ini. Pada akhirnya, ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah saat kita tahu harus fokus kemana di tengah riuhnya dunia. Kalau kamu mau tahu lebih dalam cara stoikisme menghadapi omongan orang atau praktik journaling 5 menit untuk melatih ketenangan, coba tulis mau part 2 di komentar ya.